minna innaka Bapak Ibu, nah kajian kita terakhir pada pagi hari ini kita bersyukur dan wajib untuk selalu bersyukur karena diberi kesehatan sehingga kita pagi hari ini masih bisa sempat untuk ikut ngaji meskipun via Zoom. Insya Allah ngaji via Zoom saat ini juga tidak mengurangi barokah insya Allah karena memang ya kita mengikuti zaman. Kedua, sholawat selalu tunjuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti selalu mendapat syafaatnya. Kita Amin ya rabbal alamin. dipanggil oleh Nabi ketika nanti kita di mahsyar maupun di akhirat nanti. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini melanjutkan kajian sebelumnya bertema jangan sampai terjegal langkah kita menuju Allah. Kali ini kita ingin mengkaji tentang makna dari meminta kepada Allah. Baik, sebelum acara ini kajian ini kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semua. Biridho illahi Amin. ta'ala wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala. Fatihah. A'udzu billahi أعوذ minasyaitonir بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, seperti biasa, barangkali ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau menulis di chat sehingga nanti bisa terjawab oleh Ustaz Adim. Baik, monggo, tafadhol Ustaz Adim dimulai kajiannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin. Allahumma 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuril iman wa nawwir wujuhana binuril irfan wa wasi' sudurana wa yassir umurana waqdi hajatana min hawaijid dunya wal akhirah ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal Qur'an wal amala bihi warzuqna minhu ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام
وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علم اللدن والمشرب الهنيء يا وهاب يا غني وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat di pagi yang cerah di Kota Malang dan sebagian lagi di daerah yang lain mendung, dan yang terpenting cerah atau mendung, hati kita tetap cerah, hati kita tetap bahagia, hati kita tetap nyaman dengan berbagai nikmat Allah kepada kita. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan dan junjungan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini atau yang belum hadir, insya Allah senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah, dan mudah-mudahan kelak dikenali satu persatu oleh Rasulullah dan berhak mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bacakan Fatihah untuk orang tua kita. Ya, orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan mereka ditempatkan di tempat yang mulia. Allah maafkan berbagai kesalahannya, Allah angkat derajatnya mulia di sisinya, dan Allah lipat gandakan kebaikannya, dan Allah masukkan ke dalam surganya, dan insya Allah kita yang mendoakan juga mendapatkan limpahan rahmatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Kemudian untuk anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu dimanapun berada, mudah-mudahan Allah berikan kecerdasan intelektualnya, spiritualnya, dan emosionalnya, mudah mendapatkan ilmu dan mendapat ridhoku, dan insya Allah manfaat untuk dirinya, keluarganya, dan untuk bangsanya, dan insya Allah ya keberkahan itu akan terus menerus, dan insya Allah anak-anak kita mendapatkan pekerjaan yang layak kalau sudah keluar, dan insya Allah rezeki yang diperoleh halalan thayyiban mubarakan, bisa untuk bekal untuk mengaruhi kehidupan sampai bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Al-Fatihah untuk keluarga kita, ya, keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita senantiasa menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya, keluarga kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulullah, dan insya Allah dijauhkan dari berbagai bahaya, ya, dari berbagai bencana, insya Allah selamat dunia sampai akhirat, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kemudian kita yang sedang menghadapi berbagai persoalan, entah itu persoalan ekonomi, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik, Allah berikan rezeki yang barokah, manfaat, Allah berikan rezeki yang melimpah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sedang menghadapi apapun, pendidikan, anak dan pasangan atau apapun itu, barokah dari sholat tahajud kita, khususnya Jumat pertama di bulan Sya'ban, ya, di bulan yang penuh berkah yang disebut dengan bulan sholawat. Allah berikan kemudahan semua, ya, insya Allah berikan sehat jasmani dan rohani, dan juga ya, keluarga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ingin menunaikan ibadah haji, Allah berikan keluasan rezeki, Allah berikan panjang umur, sehat, insya Allah berangkat hingga pulang ke negeri ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah kita bisa memulai lagi ya untuk melanjutkan pengajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Ya, kita siapkan hati kita siapkan jiwa kita, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin gambar ini Bapak Ibu tahu, ini gambar ya waktu Mbah Maimun sebelum berangkat haji, saya menyempatkan berangkat ke beliau, terus 2 minggu kemudian beliau berangkat ke Mekah dan wafat. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairil wujudi bu'dika anhu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita membahas ya bahwasanya kita sebagai seorang salik, orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang insya Allah diberikan kemudahan untuk mencintainya dan mencintai Rasulullah. Itu tatkala kita melaksanakan berbagai ibadah, berbagai wirid, berbagai amal ibadah, mulai wirid istiqomah, baca Al-Quran istiqomah, sholat tahajud istiqomah, bersedekah istiqomah, itu kadang Allah berikan miracle. Ya, Allah berikan miracle. Miracle itu tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Entah itu miracle kita itu menjadi orang tenar, entah itu miracle itu menjadi orang yang kuat, entah itu miracle Allah berikan rezeki tanpa batas, melimpah, Allah berikan kehormatan, Allah berikan berbagai miracle yang kita hadapi, ya Pak, yang kita terima. Nah, miracle yang kita peroleh itu jangan membuat kita lalai. Jangan membuat diri kita itu kemudian mengatakan begini, wah saya sudah sukses, saya sudah ternyata wirid saya, istiqomah saya dalam melaksanakan tahajud, Allah berikan miracle. Nah, yang seperti itu tidak diperbolehkan. Karena yang seperti itu berarti kita terjegal, berarti kita belum sampai pada tujuan. Kita lanjutkan. Maka di situ pada pertemuan sebelumnya kita mengatakan Ibnu Athaillah itu menegaskan di situ ma aradat himmatus salikin an taqifa indama kushifa illa wa natut hawatiful haqiqah
allati tatlubu amamak wa la tabarrajat lahu dhawahirul mukawwanat illa wa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Teruskan. Kamu belum sampai. Nah, kita termasuk masih menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Athaillah menyampaikan dan mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dunya. Talbuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menuduhnya. Kok bisa kita meminta Allah dituduh menuduh? Begini, orang yang sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia tidak percaya kalau Allah itu Maha Pemberi. Buktinya terus-menerus minta. Nah, ini ibarat begini ya. Orang tua itu kan jelas kasih sayangnya kepada anaknya. Orang tua itu tanpa harus dimintai, orang tua itu sudah tahu bagaimana anaknya, kebutuhan anaknya, ya. Bahkan ada jatahnya anaknya, karena orang tua mampu, sudah diberi jatah makan, sudah diberikan jatah uang saku, bahkan sudah diberikan jatah tabungan, bahkan sudah diberi jatah nanti pergi umroh haji, bahkan sudah diberi jatah namanya rumah nanti kalau sudah menikah. Nah, ternyata sang anak itu tiap hari meminta, minta ini, mana, tolong saya berikan ini. Itu ibaratnya anak nggak punya aturan. Semuanya orang tua bekerja, orang tua memiliki apapun, itu kesemuanya untuk anaknya. Tapi anaknya karena tidak mengerti, dia tuh selalu minta dan minta dan minta. Maka orang tua akhirnya itu jengah. Kamu kayak nggak tahu saja. Apapun yang aku miliki itu aku peruntukkan kepada engkau, wahai anakku. Tapi kenapa kamu tidak mengerti? Kalaupun aku memberi kepada engkau, karena aku tahu engkau itu saya beri sesuai dengan waktunya. Kalau waktu masih kecil dibelikan sepeda. Kalau sudah agak gede motor, kalau gede mobil, itu semua aku peruntukkan kepada engkau, wahai anakku. Nah, kita ini tiap hari meminta kepada Allah, ya Allah, aku minta ini, ya Allah. Belum lagi satu dikabulkan, aku minta yang ini ya Allah. Belum lagi minta lagi, belum lagi. Hampir semua hidup kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala kadang itu tidak sesuai dengan permintaan kita. Makanya kita bahas kemarin itu, kadangkala kalau kita itu berdoa terlalu banyak sementara menyebut dan memuji Allah itu sedikit. Sebaliknya, orang yang sudah sampai kepada Allah, orang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu kalau memuji Allah itu sampai sundul langit, ketika sampai pada permintaan pribadinya dia lupa. Ternyata sampai tidak meminta sama sekali. Nah, begitu juga seringkali kita ke Mekah atau ke Madinah. Setelah kita itu bahagia melihat Baitullah, bahagia melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya kita lupa meminta. Hanya isinya adalah terima kasih ya Rasulullah, aku sekarang bisa menyaksikan, aku sekarang bisa berziarah kepada engkau. Lupa, tidak meminta apapun karena terkesima dengan kondisi yang sangat menyenangkan. Terima kasihnya kepada Allah sehingga lupa pada permintaan pribadi. Nah, yang seperti itu bagus ya. Nah, tetapi kalau kita terus-menerus yang kita inginkan adalah supaya kita diberi, supaya Allah memberi apa yang kita inginkan, itu disebut dengan talabuka minhu ittihamun lahu. Ya. Jadi meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Menuduh kalau Allah itu tidak maha pemberi. Itu pertama. Wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Mencari Allah berarti menggibahnya. Nah, menggibah itu apa ya? Ya. Jadi permintaanmu kepada Allah, ya meminta kita, permintaan kita kepada Allah SWT bukti pengumpatan kepadanya. Seolah-olah itu apa? Menghina. Memang saya itu kalau orang tua yang dermawan kepada anaknya, Bu, minta ini, minta ini. Memang aku nggak pernah memberimu, kok kamu terus-menerus memaksa aku untuk memberi ini dan itu. Memang sejak kecil aku pernah menantarkanmu.
Sejak bayi semua kebutuhanmu sudah aku berikan. Kok masih terus-menerus minta? Itu kalau terus-menerus nanti lama-kelamaan ya bosan yang kita mintai. Itu ibaratnya. Makanya seringkali para ulama itu begitu sampai pada pada kondisi tertentu itu kalau mau minta lagi ya Allah aku minta itu malu. Malu. Karena apa? Terlalu banyak nikmat Allah yang kita terima. Terlalu banyak nikmat Allah yang kita rasakan, mulai nikmat wujud kita, ya, mulai nikmat yang Allah berikan kepada kita seperti oksigen gratis, air gratis, makanan gratis dan semuanya Allah tidak pernah ya kita minta tapi Allah berikan semuanya. Kalau terus-menerus minta itu disebut dengan menghibah Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka li ghairi qillati li ghairihi li qillati hayaika minhu. Nah, kemudian permohonanmu, permintaanmu, doamu pada selainnya, selain Allah, bukti sedikitnya rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian agar dikabulkan ini dan itu. Nah, itu kayak nggak punya malu. Ya, makanya kalau terus-menerus berdoa itu seperti itu. Sehingga ada guyonan begini. Ya, ini kadang berarti. Kadang kalau kita di Masjidil Haram itu mau berdoa itu masa doa lagi. Ya. Sehingga para ulama kadang mengajarnya, ya Allah yang seperti kemarin ya Allah doanya. Jadi nggak usah berdoa lagi. Allah kan tahu kemarin kemarin kita doa ini, kemudian mau doa lagi yang kayak kemarin. Datang lagi ke multazam, ya Allah seperti yang kemarin. Ya Allah. Karena apa? Mau mengulang-ulang itu rasanya malu. Paling itu juga. Nah, supaya tidak menjadi masalah bagi kita, setiap kita doa itu niatkan ibadah. Ya Allah, aku beribadah dengan doa ini. Aku tidak peduli kau kabulkan atau dikabulkan atau tidak. Yang penting aku bisa berdoa, inilah perintahmu. Karena perintahmu adalah meminta. Ya. Sedangkan dikabulkan atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nilai doa kita itu ibadah. Nah, ini yang seperti ini memang harus dilakukan terus-menerus. Sehingga kalau niat kita ibadah, kita tidak pernah berpikir kapan dikabulkan. Tapi bisa berdoa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Yang ketiga, permohonanmu, permintaanmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala permintaanmu min ghairihi liwujudi bu'dika anhu, selain kepada Allah Subhanahu, bukti jauhmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta terus-menerus itu kan bukti kalau kita ini jauh. Coba kalau dekat, nggak usah minta karena yang kita mintai kadang memberi kepada kita. Buktinya para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para aulia Allah Subhanahu wa taala, para ulama, mereka itu tidak pernah meminta, tapi mereka itu sibuk berzikir, sibuk mengajar, sibuk memberi kepada orang lain, sibuk memberikan pelayanan kepada umat, sehingga otaknya itu sudah sibuk atau disibukkan untuk mengajar, disibukkan untuk berzikir, disibukkan untuk memberi penyuluhan dan sebagainya, sehingga lupa dengan apa yang dia inginkan, sampai kadang tidak bisa mengurus diri sendiri. Kadang untuk urusan diri sendiri itu kadang tidak bisa, sehingga kadang ada ulama itu yang, tapi tidak semua ya, kadang sampai kopiahnya itu miring, kadang itu karena barang mereka nggak sempat setiap hari membaca, kemudian disampaikan. Kadang ada orang tanya ketemu di pasar, ada orang bertanya tentang Pak, saya punya anak saya itu menstruasi setelah beberapa hari ini nggak berhenti, apa yang harus dijawab. Kemudian ada lagi, Pak, anak saya itu punya masalah seperti ini, terus dijawab lagi. Oh, itu ketemu di mana, kadang ketemu di bis, ketemu di pasar, ketemu di kampus, kemudian itu tanya. Sehingga dia itu terus menerus belajar, sehingga tidak sempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah akhirnya rezekinya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tamak. Ya apa yang dimiliki itu yang ya disyukuri oleh dirinya. Itu karena sudah otaknya itu sudah dipenuhi berbagai
ya, berbagai persoalan dan persoalan para umat ditimpakan kepadanya. Ada lagi yang bertanya, Pak Kiai, saya itu punya masalah. Masalahnya apa? Saya utangnya banyak. 1 miliar belum saya bayar. Uang saya duit 1 juta aja nggak punya. Kamu minta ke saya untuk dimudahkan nyaur utang. Itu juga ditanyakan. Pak Kiai, saya punya apa namanya? Punya pom bensin 3, tapi yang 2 mau disita. Saya itu nggak punya apa-apa kok malah dilapori. Nah, yang seperti itu kan muncul. Ada lagi yang lebih lucu lagi. Ada seorang apa namanya? Seorang laki-laki punya istri 2. Pak Kiai, gimana? Saya punya istri 2, satunya itu ngambek. Loh, saya satu aja rame kok kamu malah apa ditimpakan kepada saya. Ini yang seperti ini sudah menjadi apa namanya makanan sehari-hari. Akhirnya Allah kurahkan rezekinya karena memang otaknya itu tidak pernah ya berpikir untuk meminta kepada Allah, tapi bagaimana bisa memberi kemaslahatan kepada umat. Atau pertanyaan tentang halal haram, pertanyaan tentang berbagai masalah dan sebagainya. Oleh karena itu ya di sini diterangkan kalau kita ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus itu sama dengan menuduh Allah tidak Maha Pemberi. Kalau kita terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah kita itu menghina Allah karena Allah itu Maha Pemberi kok terus-menerus dimintai. Kalau kemudian kita itu meminta terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita menjadi orang yang malu. Masa setiap hari meminta kayak nggak pernah dikasih aja. Kemudian kalau kita terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa juga diartikan bahwa kita jauh. Buktinya apa? Buktinya kita minta terus menerus. Coba kalau dekat, nggak usah minta langsung dikasih. Maka hari ini kita akan mempelajari, mendalami kita ini sebenarnya sedang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau sudah sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti lupa dengan permintaan karena lebih asik dengan yang Maha Memberi. Nah, gitu. Jadi ada orang yang sangat-sangat ingin permintaannya dikabulkan, akhirnya dia itu terus-menerus berdoa, berdoa, berdoa sampai begitu asiknya lupa dengan permintaan. Itu seperti para nabi terdahulu, siapa Nabi Zakaria ingin punya anak, ya berdoa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin, berdoa sampai 40 tahun, sehingga kadung asiknya setiap malam itu bangun menangis dan ternyata tidak disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu mencintai. Setiap harinya Nabi Zakaria itu menangis dan merintih. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa namanya kalau kita lama meminta kepada Allah suatu saat akan menemukan asiknya bermunajat kepada Allah sampai lupa pada permintaan kita. Tapi awalnya tetap meminta ya. Nah, untuk orang awam itu awalnya meminta. Cuma kita dianjurkan cara meminta kita itu seperti apa dan akhlak kita itu bagaimana. Kita lanjutkan. Talbuka minhu ittihamun, permohonan atau tuntutanmu darinya dari Allah, bukti kesangsianmu kepada Allah SWT. Permintaan seorang mukmin yang rajin beribadah kepada Allah agar diberikan rezeki, agar bisa menolong ibadahmu, menjadikan ibadahmu menjadi khusyuk adalah bukti kesangsianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah itu Razzaq, Allah itu Al-Mu'ti, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Tanpa harus kita minta pun tetap Allah itu akan mengasihi, menyayangi semua hambanya. Tidak peduli dia itu orang kafir atau orang semua itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang berpikir demikian itu levelnya itu sudah level yang sangat tinggi. Ya, level apa? Level nabi lah. Kalau zaman dulu, kalau sekarang itu level wali ya. Yang jelas bukan level wali kota ya, level waliullah ya. Saya ingin cerita sedikit tentang sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya membagikan ghanimah harta rampasan kepada orang-orang Mekah, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam. Waktu itu perang ya, terjadi perang Hunain. Kemudian orang-orang kafir itu hartanya itu banyak disita atau dirampas dan harta itu menjadi harta rampasan. Kemudian Rasulullah SAW membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam.
ada yang dikasih 100 kambing, onta, terus pokoknya dibagi-bagikan. Sampai suatu saat orang-orang yang di Mekah itu, senang karena Nabi itu dermawan. Tapi yang sedih adalah orang Madinah, yaitu orang Ansor, merasa bahwa perhatian Nabi itu ternyata tidak sebanding dengan perjuangan kaum Ansor. Orang Ansor mikir begini, iya, Rasulullah itu waktu dulu melarat, Rasulullah itu waktu dulu susah, Rasulullah waktu dulu itu sedang berjuang, itu bersama kami, bersama orang Ansor. Tapi tidak semua orang Ansor ya. Sementara saat ini Rasulullah itu punya duit, Rasulullah itu punya harta, kok malah dibagi-bagikan orang-orang yang baru masuk Islam. Itu menjadi pertanyaan orang-orang Ansor. Selanjutnya Nabi itu mendengar apa yang dikeluhkan orang-orang Ansor. Akhirnya sebagian dari mereka yang berkeluh kesah itu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Apa betul kamu merasa bahwa diri kalian tidak saya perhatikan? Nah, betul ya Rasulullah, kami merasa engkau telah membagi-bagikan harta rampasan atau al-ghanimah kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah. Apakah mereka itu karena saudara engkau ya Rasulullah? Karena engkau berasal dari Mekah. Rasulullah SAW langsung menjawab begini, orang Mekah itu datang kepada saya mencari harta. Buktinya apa? Setelah mereka saya kasih kambing, mereka pulang. Setelah mereka kasih onta pulang. Sapi dan lain sebagainya pulang. Karena mereka tujuannya dunia. Nah, sementara kalian itu bersama saya mulai berjuang dari awal sampai akhir. Kalian membantu kami, ya. Kalian itu mengorbankan jiwa raga, mengorbankan hartanya. Itu untuk siapa? Untuk saya. Dan setelah saya terima, itu biasanya saya bagikan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang baru masuk Islam. Kan itu perjuangan dari Islam. Kalau saya membagikan harta rampasan ini kepada engkau, wahai kaum Ansor, berarti telah merubah mindset kalian, telah merubah kalian yang tadinya itu berjuang, jiwanya heroik, jiwanya itu pemberi, menjadi orang yang meminta-minta. Dan saya tidak ingin dari jiwa pejuang menjadi jiwa peminta-minta. Baru kemudian ya penduduk Madinah itu menangis. Ternyata selama ini Nabi Muhammad mencintai penduduk Ansor dan tidak ingin merubah jiwa pejuang menjadi jiwa peminta-minta. Itu kalau bukan Nabi itu nggak bisa cara mikir seperti itu. Nah ini. Jadi ini contoh bahwa kalau sudah menjadi pejuang itu harus selamanya sampai mati menjadi pejuang. Jangan sampai kemudian nanti suatu saat akan menjadi peminta-minta. Nah, kalau apa yang saya contohkan tadi penduduk Ansor itu kalau kita ilustrasikan kepada kita, kalau kita ini sudah menjadi jiwa beribadah, ya, jiwa kita itu takwa kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita yakin ya, diberi atau tidak diberi tidak akan mempengaruhi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita bangun. Jadi kita kondisi apapun itu tetap tidak berubah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kemudian minta terus-menerus nggak dikasih ngambul ya. Ngambul itu apa ya? Wah, ternyata saya minta sholat dan sebagainya tetap aja seperti ini. Itu jangan sampai. Ya, jadi kalau sudah mapan imannya diberi atau tidak diberi tetap akan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin ya, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Maha Pemberi. Ya, tidak dimintai pun tetap akan memberi. Itu. Ya, talbuka minhu ittihamun lahu. Terus kita lanjutkan. Talabuka lahu ghaibatun. Ghaibatun. Talabuka alahu ghaibatun anhu. Permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala bukti pengumpatanmu kepadanya, yaitu permintaan agar mendekatkan dirimu kepadanya, menjadikanmu semakin jauh darinya. Karena prasangkamu kepadanya, engkau menjadi jauh darinya, karena jika engkau merasa dekat dengannya, engkau tidak akan meminta
didekatkan lagi kepadanya, pada Allah berada dimanapun engkau berada. Jadi ya Allah, dekatkanlah aku kepadamu ya Allah. Ya, oh itu nggak baik. Nah memang Allah jauh kok minta kita didekatkan. Nah, memangnya Allah itu jauh. Ya Allah, berikan aku rezeki. Memang Allah nggak pernah berikan rezeki. Nah, itu. Jadi logika ini dibalik ya. Kalau kita minta didekatkan diri kita kepada Allah, berarti kita masih jauh. Bukankah orang yang menuduh ya, bukankah orang yang sangat dekat kepada kita, misalkan kita kepada ibu saya, kita ketika kita kepada ibu kita, kita itu kan dekat. Ya Allah, Bu, tolong ibu dekat dengan saya. Bukankah kamu dalam pelukan ibu kok masih minta dekat? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu dekat dengan kita? Kenapa masih minta didekatkan? Berarti Anda tatkala minta seperti itu, Anda merasa jauh dan itu aib dan itu tidak pantas. Nah, tapi berhubung kita masih belum menjadi wali, ya, belum menjadi ulama, nah itu nggak apa-apa ya masih. Tapi terus-menerus kita berusaha. Suatu saat kalau sudah wusul ya, wusul itu ya al-wasilin, nanti akan merasa ya, merasa nyaman, merasa damai, ya, merasa itu walaupun tidak berdoa. Kadang-kadang, tapi kita masih belum menjadi wali, masih aneh lah, masih apa namanya, prawali ya, prawali. Itu kadang merasa nikmat menyebut nama Allah, merasa lezat menyebut nama Rasulullah. Kadang begitu nama Rasulullah itu disebut itu hati bergetar. Itu kadang-kadang ya, belum terus-menerus ya, belum terus-menerus. Nah, karena sudah dekat berarti seperti itu. Kalau kita kan masih minta dekat, berarti kita masih jauh. Ya, kita tuh minta yang seperti itu. Tolabu kalau ghibatun anhu minka. Yang ketiga, wa talabuka li ghairi qillati hayaika minhu. Permohonan pada selain Allah bukti sedikitnya rasa malumu kepada. Permintaan seorang muslim yang rajin ibadah kepada Allah pada perkara dunia, kedudukan dunia, karomah, itu sebagian sedikitnya rasa malu yang kau miliki kepada Allah. Kita ini sudah rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin berzikir, semuanya kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kadang kita itu meminta, ya, memintanya itu urusan-urusan yang apa? Bukan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya Allah, kalau saya nanti tenar lu, ngeletek ya, menggeletek itu apa? Kok minta ketenaran? Biar saya terkenal ya Allah. Biar, nah, itu kan terlalu kecil ya. Ya, terlalu kecil dibanding ibadah kita dengan permintaan itu, namanya nggak punya malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita diajari istiqomah ya, istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam berzikir, istiqomah. Dan kalau kita beristiqomah dalam berbagai hal, itu nanti secara otomatis Allah akan berikan kemudahan kita semua. Nggak usah minta, itu nanti secara otomatis. Jadi supaya tidak dikatakan orang yang tidak punya rasa malu, ya maka kalau kita beribadah sudah murni, ya itu yang kita apa namanya yakini, yang kita apa namanya pelajari dari awal, ya. Imam Syafi'i itu kalau mau tidur, itu susah, ya. Coro Jawaan itu gelebakan itu apa ya? Kadang ke kanan, kadang nggak bisa tidur. Apa coba alasannya? Ya Allah, nanti kalau saya tidur tidak bisa berzikir kepadamu. Jadi susahnya seperti itu. Kalau kita, wah beda. Nggak bisa tidur, wah ini besok ada tagihan ini. Besok gimana lah. Itu Imam Syafi'i. Ya Allah, nanti kalau sampai saya tertidur, saya berarti tidak berzikir kepadamu. Jadi susahnya itu kalau tertidur itu nafasnya tidak keluar menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu susahnya orang mau tidur seperti Imam Syafi'i seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i, ini Imam Syafi'i, kalau kita kan Imam Imam Samudra atau Imam apalah, beda ya. Imam Syafi'i itu karena merasa hidupnya itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Imam Syafi'i itu tatkala beliau itu memuji Allah itu begini, ya Allah, aku bersyukur karena aku telah mengenalmu. Nah, mengenalmu. Jadi rasa syukur yang disampaikan oleh Imam Syafi'i kepada karena aku telah mengenalmu. Jadi bukan karena mendapatkan ini dan itu, tapi karena aku telah mengenalmu, jadi rasa syukur. Jadi penekanan syukur itu karena aku telah mengenal dirimu. Yaitu makrifat Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Ghafur, Allah itu. Kalau kita kan beda. Mengenal Allah baru mengucapkan alhamdulillah kalau dapat ini dan itu tuh enggak. Kalau Imam Syafi'i karena aku telah mengenal dirimu ya Allah, yaitu dengan sifat yang mulia yang melekat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita mungkin karena bukan Imam Syafi'i ya, juga bukan imam-imam ya minimal imam masjid lah, imam musola, nah, ya tidak jauh lah ya sama-sama imamnya. Cuma kalau Imam Syafi'i tidurnya nggak bisa karena khawatir kalau tidur tidak berzikir. Kalau kita itu kalau tidur damai karena ketinggalan sholat pun alasannya apa? Karena saya ketiduran. Nah, aman sudah, beda. Ya, kita lanjutkan. Nah, keempat ini. Wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Permohonanmu dari selain Allah, bukti jauhmu dari Allah. Jadi permintaan seorang hamba yang rajin ibadah kepada Allah dari selain Allah itu disebabkan jauhnya dirimu. Yaitu orang kalau jauh itu memanggilnya kan keras. Oh sini, itu tandanya kita jauh. Jadi kalau ada orang sering memanggil-manggil, ya Allah, ya itu jauh. Coba kalau sudah dekat, itu tidak bersuara pun karena sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering meminta kadang dengan suara yang keras, ya Rabb, ya Rabb, aku gedor langitmu, itu nggak sopan. Ya, nggak sopan. Sehingga ada yang mengajarkan kalau perlu kita gedor langit-langit itu namanya nggak sopan. Itu membuktikan kita itu jauh. Kalau sudah menjadi kekasih Allah itu nggak usah menggedor. Kumerenteknya hati, apa? Kumerenteknya hati itu sudah ya Rabb. Itu ketika mengatakan ya Rabb, itu sudah bergetar langit itu. Ya Rabb. Makanya doa-doa para wali itu biasanya doanya itu bukan doa minta. Itu doa yang sering kita baca itu. Misalkan Sayyid Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhan. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfir. Jadi doanya itu pengakuan anta rabbi. Sudah. Oh itu nikmatnya luar biasa itu kalau sudah usul itu. Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah. Itu mengaku bahwa saya ini hamba, tidak ada artinya. Anta Rabbi, wa ana abduka, wa ana ala ahdika. Seperti doa yang sering kita baca, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun permasalahannya itu hasbunallah. Engkau zat sebaik-baik pelindung dan penolong. Jangan sampai kita itu minta tolong kepada yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh itu rasanya itu setiap huruf itu ada ruhnya. Nyaman dan damai. Itu karena sudah usul. Nggak usah teriak-teriak, ya Allah, kalau sampai negeri ini dipimpin oleh ini nanti kiamat. Oh itu apa namanya, apa itu lawak klub kan, seperti itu. Jadi hati kita itu kalau sudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu makanya para wali, para ulama itu nggak ada para ulama, para wali kecuali doanya itu untuk kebaikan dan mereka itu merasa nyaman tatkala menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi, Allah yang merubah. Semuanya Allah, Allah, Allah. Makanya zikir nanti ada zikir la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah, Engkau yang merubah, Engkau yang memberi, Engkau tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau. La haula wa la quwata illa billah. Pokoknya kalau kita berzikir, kalau kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berarti hati kita insya Allah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyebut nama Allah karena kita itu punya masalah. Kita yang utang tapi Tuhan dilibatkan untuk kalau kita senang lupa, kalau kita mendapatkan
rezeki ini dan itu lupa. Begitu kita mau punya masalah, rajin sholat. Enggak usah. Kita punya masalah atau enggak sholat, itu tetap rajin. Nah, itu berarti imannya sudah mapan. Nanti kalau sudah waktunya, cari orang Jawa itu, wis wayai. Ikut teka-teka diri. Nah, kalau sudah waktunya nanti akan mudah-mudah sendiri. Karena kita dalam kondisi apapun itu tidak berubah. Ya, dalam kondisi apapun itu tidak berubah. Misalkan kita zikir dalam keadaan susah tetap berzikir, dalam keadaan senang tetap berzikir. Jadi nggak ada bedanya orang Jadi para waliullah itu, para kekasih-kasih Allah itu, dia tidak pernah merubah pola hidupnya. Ya namanya sholat tahajud dalam keadaan capek ya tetap, ya dalam keadaan senang ya tetap, dalam keadaan kelelahan punya sedikit masalah ya tetap dikerjakan karena itu apa namanya istiqomah. Istiqomah itu yang membedakan antara para kekasih Allah dan kita. Maka kita mencoba istiqomah dan ngaji pun ya istiqomah. Ada seorang kiai itu eh, ngaji kitab Ihya itu istiqomah. Kalau pulang dari berbagai daerah kunjungan itu pulang, misalkan tetap ngaji. Ngajinya kadang istiqomahnya apa? Jam berapa? Jam 12 ke atas. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Itu sudah makomnya sudah beda. Kalau kita beda ya, pokoknya kita berusaha istiqomah. Bisanya kapan dan seperti apa, yang penting bisa istiqomah walaupun kecil. Ya, itu karena ada pepatah ya, apa namanya, al istiqomatu khair min alfi karamah. Pokoknya istiqomah itu walaupun sedikit terus di apa namanya dilakukan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Terus kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulan dari materi yang tadi itu, permintaan yang kau tunjukkan kepada selain Allah dengan memohon atau minta suatu perkara dunia kepada makhluk, engkau tak merasa meminta pada sang makhluk, engkau melupakan Tuhanmu. Itu disebabkan jauhnya dirimu dari Allah. Sebab jika engkau merasa dekat dengan Allah, engkau tidak akan meminta dari selain Allah Subhanahu. Permintaan seorang murid, ya, kita ini murid termasuk murid atau yang disebut dengan salik ya, itu semua tidak baik. Baik ditujukan kepada Allah atau kepada makhluk. Akan tetapi yang baik adalah meminta kepada Allah atas dasar penghambaan diri kepada Allah. Menyembahnya, beradab, tata krama, melaksanakan perintahnya, dan menunjukkan kelemahan diri kepada Allah, bukan hanya agar tercapai tujuan yang kau minta. Jadi permintaan seorang murid itu menunjukkan kalau kita ini hamba, kalau kita ini adalah ibadah, kalau kita ini adalah orang yang tidak ada artinya. Jadi akhirnya semua permintaan kita kepada Allah itu nilainya ibadah. Yaitu fokusnya kepada al-mun'im, zat yang memberi, bukan fokus pada permintaan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Thalib. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian luar biasa kajian yang disampaikan oleh Ustaz Azim. Semoga kita ya bisa menjadi hamba yang bisa semakin dekat dengan Allah dengan kajian kitab Al-Hikam ini, karena kita sudah diarahkan, sudah dibimbing oleh Ustaz Azim, tinggal kita bagaimana mengamalkan. Baik Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari jamaah. Pertanyaannya begini Ustaz. Jadi apabila kita berdoa seperti ya Allah, mudahkanlah aku mengenalmu dan mendekatimu. Boleh enggak itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Mohon pencerahan Pak Ustadz terkait perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar memohon kepada Allah atas sesuatu yang kita paham hikmahnya. Nggak tahu ini nanti bisa dibantu dijelaskan oleh penanya Bapak Rusli Nasution. Nanti bisa disampaikan. Itu Ustaz, dua pertanyaan dulu. Ada ayat yang punya begini, idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Idza sa'alaka
ibadi anni fa inni. Ketika ada seorang hamba bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya itu saya sangat dekat. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada orang bertanya tentang aku wahai Muhammad, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Loh, kalau kita memaknai dekat itu bagaimana? Apakah harus meminta? Harus meminta ini dan itu. Namanya orang dekat. Nah, namanya orang dekat itu biasanya tidak dengan suara keras tapi berbisik. Nanti kalau orang sudah dekat itu pasti kalau meminta muncul rasa malu. Ya Allah, betapa besar nikmat-Mu. Bukankah kita sholat, bukankah kita ibadah, itu adalah nikmat-Mu. Kenapa sih aku harus minta yang lain? Nah, kita akan muncul seperti itu. Nanti itu pada rasa. Tapi bukan berarti kalau kita, ya Allah, aku ingin dekat denganmu, itu berarti kan masih jauh. Seperti bahasa begini. Khusyuk, kalau ada orang bilang, Alhamdulillah sholat saya sudah khusyuk, berarti belum khusyuk. Alhamdulillah saya ikhlas, berarti belum ikhlas. Nah, sudah saya ikhlas. Sungguh, demi Allah saya ikhlas. Namanya khusyuk, namanya ikhlas, al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Ikhlas ialah meninggalkan ikhlas dengan ikhlas. Kalau sudah tidak pernah berpikir sama sekali tentang barangnya diberikan kepada orang lain, itu berarti ikhlas. Kalau kita sudah melaksanakan sholat nyaman dan bahagia, tidak pernah berpikir itu, ini, dan itu, berarti sholatnya sudah bagus. Kalau kita sudah berdoa, kemudian fokusnya pada Allah bukan pada permintaan, berarti itu sudah bagus. Maka kalau kita meminta, ya Allah dekatkan, kok belum dekat, masih jauh. Karena begitu kita dekat dengan Allah, itu setiap itu langsung ya Allah. Itu ingat. Tiba-tiba hasbunallah. Itu secara otomatis itu terbangun. Karena konstruksi berpikirnya sudah bagus ya. Bukan berarti loh saya nggak boleh minta kepada Allah. Tetap boleh, ya tetap boleh. Tapi itu kan proses ya. Pertama ya minta, nanti lama-kelamaan itu mintanya itu bukan fokus pada permintaan, tapi fokusnya kepada yang memberi. Nah, kalau sudah fokus pada yang memberi itu berarti kita itu sangat-sangat nyaman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu berarti hati kita itu sudah mulai berkualitas ya, berkualitas. Dan mudah-mudahan kita terus seperti itu. Makanya saya sering menyampaikan habis sholat malam baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu lama-kelamaan itu akan nyaman nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Itu insya Allah akan menjadikan hati kita, ya, jiwa kita tentram. Nah, ketentraman itu karena keistiqomahan kita tatkala menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua tadi apa? Apa yang kedua, Mas Talib? Bentar. Ini tak baca agak. Bapak Rusli mungkin bisa disampaikan secara langsung pertanyaan. Monitor Pak Rusli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulu. Jadi maksud saya itu kan ada itu Pak, pertanyaan saya itu bahwa Allah, janganlah kamu mohon kepada saya yang kamu tidak tahu hikmahnya gitu kalau nggak salah ya. Kira-kira begitu ya Pak Ustadz ya. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullah fayu'allimukumullah. Jadi konsekuensi dari iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tidak pernah kita mengerti. Nanti akan muncul hikmah yang tidak pernah kita pelajari. Dan itu bisa muncul kalau kita istiqomah. Makanya kalau kita belajar nih. Belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, ya. Kemudian sholat malam sungguh-sungguh, itu nanti akan muncul sendiri hikmah-hikmah yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah terbesit sedikit pun sebelumnya. Oh ternyata ini maksudnya, ternyata ini maksudnya, ternyata ini maksudnya, dan itu tidak ada ilmunya.
tidak ada teorinya. Makanya para ulama yang sudah tinggi itu nggak ada teorinya. Mereka itu memahami sendiri apa yang dilaksanakan, karena itu nanti ada pelajaran lagi, materi lagi, dan itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar contoh ya. Ini ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, Jepang. Kemudian ada seorang kiai, kalau nggak salah Kiai Ahmad Siddiq Jember, itu berdiskusi dengan lawan bicaranya. Ada yang mengatakan begini, ini sebentar lagi Indonesia menang. Lu menang gimana? Kira-kira itu menang gimana? Wong kita dijajah, tentaranya juga nggak kuat, semuanya lemah dan lain sebagainya. Loh, gimana kita? Ini insya Allah Indonesia habis ini menang dan tidak harus melakukan peperangan. Akhirnya karena beliau, para kiai-kiai itu istikharah. Setelah istikharah itu membaca Quran, dalam istikharah itu ada Al-Quran, yaitu ayat yang dibaca ada namanya surat Ar-Rum, Ghulibatir Rum. Ghulibat itu telah terkalahkan apa? Rum, negeri Rum. Padahal Romawi pada waktu itu negeri yang tidak mungkin terkalahkan. Romawi. Ini gimana? Akhirnya di situ fi bid'i sinin, pada beberapa tahun kemudian. Bid'i sinin itu kira-kira ya kurang dari 10 tahun lah. Nah, Indonesia nanti juga seperti itu. Menang tanpa harus berperang. Karena merujuk pada waktu itu ayat tersebut. Ternyata betul. Ya, Jepang dibombardir oleh sekutu kemudian menang. Nah, ini yang seperti itu karena para ulama itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadang hikmahnya begini ya. Jadi yang bisa memahami hal-hal yang seperti itu memang kadang para ulama. Makanya kalau kita belajar itu berarti kita belajar ilmunya para ulama, dan insya Allah nanti ada hikmah-hikmah yang tidak pernah kita pahami, dan akhirnya Allah memberikan pemahaman ya kepada kita. Misalkan kita rajin sekali, pokoknya rajin berzikir, bersolawat, kok tidak ada perubahan. Ternyata kemudian Allah berikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, ya, anak-anak kita anak yang berbakti kepada orang tua. Itu karena barokah dari orang tuanya, dan hikmah yang terjadi itu kadang muncul sekian tahun lamanya. Makanya kita jangan pernah berputus asa. Nanti akan ada hikmah-hikmah yang tidak pernah kita pahami, dan akhirnya sekian tahun lamanya, ternyata ini hikmahnya, selama ini saya belum mengerti. Nah itu, insya Allah begitu. Jadi kalaupun kita istiqomah ngaji itu nanti ada hikmahnya. Kapan hikmahnya itu muncul? Nah, nanti Allah akan berikan hikmah itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keistiqomahan kita di dalam belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, Ustaz. Terima kasih penjelasannya Pak Rusli. Demikian tadi penjelasan dari Ustaz Tatim. Barangkali Terima kasih, masih Pak Ustadz. Terima Ya, kasih. sama-sama. Barangkali nanti kira-kira begini, Ustaz. Ada ungkapan manjada wajada. Jadi kita diminta untuk terus berusaha sampai kapanpun, menurut saya nanti pasti ada sesuatu yang bisa kita raih. Kira-kira gitu, kira-kira yang dimaksud. Salah satu yang dimaksud gitu. Baik Ustaz, karena persoalan waktu barangkali, dan mungkin masih ada 1-2 pertanyaan, mungkin kami persilakan Bapak Ibu, karena masih ada kira-kira 5 menit atau 3 menit, mungkin kalau ada silakan ditulis atau bisa sampaikan langsung. Kalau barangkali sudah tidak ada, Ustaz Tatim mungkin bisa closing statement atau penjelasan terakhir, setelah itu doa dan monggo langsung ditutup. Monggo. Terima kasih ya. Insya Allah kita tetap istiqomah dalam apapun. Ya tentu saja istiqomah itu di bidangnya masing-masing. Ya, kita tidak mungkin satu misalkan istiqomah yang dia mengajar, istiqomahnya mengajar. Yang istiqomah berzikir, yang istiqomah sedekah, yang istiqomah menyenangkan orang lain, berbakti kepada orang tua,
istiqomah. Dan keistiqomahan itu nanti akan muncul hikmah-hikmah atau karomah-karomah yang tidak pernah kita pikirkan. Dan barokah yang kita miliki itu kadang barokah yang kita dapatkan atau apa yang kita raih itu dari keistiqomahan doa orang tua kita. Maka kalau kita istiqomah dalam berdoa, insya Allah itu berkahnya pada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam hal apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm fil yawmil maw'ud sirra wa jahra fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa midrikal jari wajma' bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslih biha al-qulub wa tuntalib biha al-usub wa tanbiha as-su'ub wa ala alihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taqunu biha likulli usri wa likulli da'in wa likulli shaqqa min shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna wa jama'atana biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika ahli afdhalus salati wassalam fi afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma ya da'imal fadl ala al-bariyah ya basital yad bil adiyah ya sahibal maut bis sani salli ala sayyidina Muhammad khadal wara sajji'u fil lana ya dal fi hadhihi al-ashiyah برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على نور الانوار سن الاسرار والطريق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلي اظهار قاسم الاخيار عادة يعملني وافضلي يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبلنا. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبلنا. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Ya. Salam sehat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutalib.